Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ketika mantan sudah melupakanmu, ya, maka baca doa ini agar kemanapun ia memandang, yang ia lihat hanya kamu, ya. Jadi banyak tanda ya kalau mantan sudah melupakan kita. Bertahun-tahun waktu berlalu, dia sudah sama sekali tidak pernah memberikan kabarnya lagi. Bertahun-tahun juga akun-akun media sosial kita sudah dia blokir, walaupun kita tahu persis dia masih terus menggunakan media sosial. Hanya akun kita saja, akun media sosial kita saja yang dia blokir, dan sejak akun medsos kita dia blokir sampai hari ini tidak pernah dia buka lagi. Kita tidak bisa berkomunikasi dengannya dengan menggunakan media sosial. Juga nomor-nomor telepon kita dia blokir semua. Dan dia sudah memilih pengganti kita. Dia bangga, dia bahagia. Ya, kan ada orang yang punya pasangan tetapi dia tidak bangga. Misal, dia tidak pernah pasang foto ya bersama dengan pasangannya ini. Karena dia tidak mau orang tuanya sampai tahu. Karena orang tuanya misal katanya punya sakit jantung, nanti kalau melihat foto dia dan kita, orang tuanya bisa sakit dan seterusnya. Ya, jadi dia tidak pernah bangga dengan pasangannya. Tetapi ini mantan sangat bangga dengan pasangannya. Setiap hari dia selalu memamerkan kemesraannya bersama dengan pasangan barunya. Jadi ketika mantan sudah melupakan kita, tetapi kita belum melupakan mantan, apa yang bisa kita lakukan agar ya hatinya dari sudah melupakan kita, sudah tidak peduli dengan kita, pikirannya yang sudah tidak pernah memikirkan kita lagi, jadi teringat dengan kita, selalu terbayang-bayang kita. Kemanapun dia menghadap, yang dia lihat hanya kita. Asal dia melihat kendaraan yang bentuknya, warnanya mirip dengan kendaraan kita, dia deg-degan. Ya, ketika dia melihat orang yang cara berpakaiannya sama dengan kita, dia juga deg-degan, ya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi ketika mantan sudah melupakan kita, tidak bisa kita temui, tidak bisa kita hubungi lagi, ya, dan dia tidak peduli lagi dengan kita, maka satu hal yang tidak akan pernah bisa mantan blokirkan adalah doa-doa kita. Dia bisa memblokir akun media sosial kita, dia bisa memblokir telepon-telepon kita, dia bisa menghindar agar jangan sampai ketemu kita, tetapi dia tidak akan pernah bisa memblokir doa-doa yang kita kirimkan untuknya agar dia kembali ingat, kembali cinta, kembali kangen kepada kita lagi, ya. Nah, jadi yang paling penting ya dari berdoa, dari mengerjakan sebuah amaliyah itu adalah kita tidak cepat menyerah. Itu yang paling penting, ya. Semakin lama perpisahan, ya tentu dibutuhkan waktu yang lebih lama juga untuk bisa menyentuh hatinya lagi. Semakin berat ya pertengkaran yang terjadi ketika perpisahan itu dulu ya terjadi, maka
juga semakin butuh waktu kita untuk bisa membelokkan hatinya, ya, membalikkan hatinya dari tidak peduli kepada kita menjadi perhatian, kangen, dan membutuhkan kita lagi, ya. Nah, jadi ya, ada begitu banyak amaliyah. Sebenarnya semuanya bagus-bagus itu, ya. Yang penting itu kita melakukannya dengan terus-menerus, ya. Jangan baru 3 bulan kita sudah menyerah, sementara berpisahnya sudah 3 tahun. Ya. Jadi kalau berpisahnya saja sudah 3 tahun, itu paling tidak, ya, ketika kita mengerjakan sebuah amaliyah untuk menggetarkan hatinya lagi, itu paling tidak butuh waktu separuh dari waktu lamanya perpisahan. Karena itu sesungguhnya kalau pisahnya belum lama, kita segera mengerjakan amaliyah, segera berdoa, insya Allah, ya, juga tidak dibutuhkan waktu yang terlalu lama untuk bisa menyentuh hatinya lagi. Tetapi kan umumnya perpisahannya sudah lama sekali. Baru kita kemudian memikirkan, ya, untuk mengerjakan sebuah amaliyah, untuk berdoa agar mantan kembali. Atau kita sudah berusaha tuh, ya, kita berusaha menemuinya, kita membuat akun-akun media sosial yang baru agar bisa berkomunikasi dengan dia. Itu berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan kemudian tidak berhasil. Nah, kita baru berpikir untuk berdoa. Seharusnya kita mencoba berkomunikasi lagi dengan dia, itu bagus, tetapi tetap iringi dengan doa, dengan amaliyah, ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas, ya, sebuah amaliyah, surat Toha ayat ke-39. Wa alqaitu alaika mahabatan minni walitusna'a ala aini, ya. Nah, jadi amaliyah ini bisa kita kerjakan kapan saja. Misal ketika kita lagi rindu kepada mantan, lagi kangen-kangennya kepada mantan. Bagaimana caranya agar rindu dan kangen ini bisa pindah ke mantan? Kan kalau mau balik bersama yang paling bagus kan kalau mantan yang kangen kepada kita, ya enggak? Kalau kita kangen kepada mantan kan biasa. Nah, bagaimana rasa rindu ini mantan juga rasakan? Kalau bisa, rasa kangen, rasa rindu di dalam hati kita ini pindah ke mantan. Sehingga kemanapun dia menghadap, kemanapun dia memandang, yang dia lihat hanya kita, yang ada di pikirannya hanya kita. Ya, dia sedang belajar bahasa Inggris, yang ada di dalam pikirannya hanya kita. Ya, nah, ketika rasa rindu itu bisa pindah ke dia. Nah, jadi memang paling bagus tuh, ya, energinya kuat sekali itu ketika rasa rindu itu muncul. Kemudian rasa rindu itu membesar. Bahkan mungkin banyak yang ketika kangen kepada mantannya itu sampai nangis tuh. Nah, daripada kita nangis saja, kita baca doa ini, kita kerjakan amaliyah ini, ya. Jadi ketika kita sedang muncul tuh rasa kangennya, rasa rindunya, itu yang paling bagus. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan karomah surat Toha ayat ke-39, aku mohon ya Allah, pindahkanlah rasa rinduku ini yang ada di dalam hatiku ke dalam hati mantan, agar dia merasakan rindu yang aku rasakan. Ya, amin. Nah, boleh juga Anda tambahkan doa, ya. Misal tadi, ya Allah, pindahkanlah rasa rindu di dalam hatiku ini ke hati mantan, ya, agar kemanapun mantan memandang, yang dia lihat hanya aku, ya Allah. Aku mohon pertolonganmu, ya Allah. Ya, amin. Karena yang bisa memindahkan rasa rindu di dalam hati manusia itu atas
kehendak dan izin Allah. Ya. Nah, kalau kita sudah berdoa, kemudian kita baca ya sekurang-kurangnya 3 kali, kalau bisa semampu kita. Ya. Kalau waktu kita sedang senggang, sampai rasa kangennya tadi itu pudar. Ya, kan rasa kangen itu kan juga naik, muncul begitu, memuncak dia, kemudian menurun. Nah, sampai rasa kangen itu pudar. Kalau rasa kangen itu sudah mulai pudar, insya Allah itu tanda bahwa energi rasa kangen yang ada di dalam hati kita itu sudah bergeser ke arah mantan. Ya, jadi amaliyahnya terdapat di dalam Al-Quran surat Toha ayat ke-39. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Ya, nah jadi tentu sangat baik kalau ayat ini kita hafalkan dulu. Karena kan yang namanya rasa rindu itu bisa muncul di mana saja. Insya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah, mantan yang sudah lupa kepada kita akan ingat kembali. Mantan yang tidak peduli kepada kita akan rindu lagi. Kemanapun mantan memandang, yang akan dia lihat hanya kita. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.